Halo saudara, apa kabar? Jangan copot maskernya sembarangan, sangat berbahaya, apalagi di tempat umum. Sekarang ini kan banyak orang berkerumun, dipaksa untuk berkerumun. Kenapa saudara? Ya karena jadi korban banjir. Ya, Jakarta lagi banyak banjir. Akhirnya mengungsi, karena mengungsi dia harus berkerumun dengan orang-orang yang sama-sama menjadi korban banjir. Hati-hati, makin kencang memakai maskernya, makin rapat memakai maskernya, kalau perlu didobel ya saudara. Ya, banjir adalah hal yang lazim, yang wajar di Jakarta ini. Kenapa saya katakan gitu? Saya bisa menemukan foto-foto dari 100 tahun lalu bahwa Indonesia ini sudah kebanjiran saudara ya. Sebelum merdeka, foto-foto lama, foto-foto hitam putih Batavia terendam banjir itu sudah ada. Dan berkali-kali, kok berkali-kali, maksud saya ada foto beberapa puluh tahun kemudian, Jadi artinya rasa-rasanya memang Jakarta ini adalah kota yang identik dengan banjir. Seperti Semarang ya. Semarang kali ini banjir gitu saudara ya. Tapi ini Batavia, kota yang identik dengan banjir. Saya jadi ingat kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Kalau pada saat banjir Tuhan Yesus ada, atau Tuhan Yesus membuat seperti Petrus ya, bisa berjalan di atas air, menolong orang akan jadi lebih mudah. Saya kadang-kadang sangat prihatin ya ketika korban banjir dan pertolongan tidak segera datang. Nah, kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air ini kan sangat menarik. Semua Injil menceritakan dengan beberapa variasinya yang sedikit berbeda-beda untuk saling melengkapi. Nah, saya mendapatkan kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air itu dari Yohanes 6 salah satunya. Ayat 16 sampai 21. Nah, saya baca bagian yang menarik untuk kita renungkan. Dari ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, seketika perahunya nyampe. Unik nih saudara ya, terjadi keajaiban. Ya, Tuhan Yesus naik dalam perahu dan celing sampai ke tujuan. Ya, mujizat terjadi bagaimana Tuhan menolong murid-muridnya untuk lepas dari angin badai di Danau Galilea itu. Sebagian orang menafsirkan tidak saja ini sebuah pesan mujizat, tidak saja itu, tapi sebuah sikap untuk menerima Yesus. Ya, tadi kan naik ke perahu, menaikkan ke dalam perahu, memasukkan ke dalam perahu. Sama ini. Dalam pergumulan, kita bersedia memasukkan Yesus dalam hidup kita. Menerima Yesus dalam hati kita. Mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Sehingga kita, seperti yang para murid alami, menemukan keajaiban Kristus. Menemukan karunia Kristus. Atau setidaknya seperti para murid. Yang Tuhan Yesus lakukan pertama adalah bukan meredakan badainya, tapi meredakan ketakutan mereka. Jangan takut. Aku ini. Jangan takut. Nah, itu juga sebuah gambaran bahwa ketika kita begitu meyakini Kristus bersama dengan kita, maka badai sebesar apapun, setidaknya kita merasakan damai sejahtera. Dan terutama merasakan berserah buat Tuhan. Kita yakini mampu bertindak seperti yang Dia mau untuk menolong kita dengan jalannya, dengan caranya. Mari kita meneladani kisah ini, menaikkan Yesus dalam perahu kehidupan kita,
yaitu hati pikiran kita, agar berkuasa atasnya, dan biarkan Yesus Tuhan kita bekerja meredakan semua badai dalam hidup kita dan menolong kita, dan itu memberikan kelegaan dalam hidup dan diri kita. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.